Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa, kita berjumpa kembali dalam Kisah Pekan ini. Kisah Pekan ini dapat Anda simak di FM 97,9 MHz, RRI Relay Tanjung Selor 99,9 MHz, YouTube RRI Tarakan Official, dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, Kisah Pekan ini kita akan berbincang-bincang santai ya dengan sosok wanita cantik di depan saya yang tidak asing bagi warga kota Tarakan. Beliau lahir di Kalimantan Timur 6 November tahun 80 dan juga pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019, dan beliau juga merupakan putri dari wali kota Tarakan dulu ya. Yang pertama, Dr. Yusuf SK. Sudah hadir bersama kita Dr. Ari Yusnita. Assalamualaikum dokter, apa kabar? Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Ya. Sehat. Kita ngobrol-ngobrol santai nih Mbak ya, tentang ya masa-masa kecil, pengalaman, profesi ya. Nah saya ingin tahu dari awal dulu nih, masa-masa kecil itu dihabiskan di kota mana aja nih Mbak Ari? Jadi nyapa dulu sama semua penonton RRI. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dokter Ari. Jadi masa kecil saya itu di Tarakan aja. Tarakan, ya. Dari kecil ya? Dari kecil di Tarakan sampai SD. Oke. Sampai SD, kemudian di Tarakan ya di SD 001 Kamusian. Sekarang Utama 2 kali ya? Utama 2, oh ya. Okay. Di sana. Beda nggak sih Tarakan dulu sama sekarang? Beda lah Pak. Iya. Oke, kalau SMP-nya di mana? SMP Surabaya. Oh Surabaya, Surabaya rupanya. Ya. SMA-nya? Semuanya Surabaya. Oh Surabaya. Sampai di 2013 di Surabaya semua. Oke. Jadi banyak ya teman-teman dari Surabaya dan bisa bahasa Jawa tentunya. Bisa Rek. Oh Rek. Iso. Oke, kita masa-masa sekolah nih Mbak Ari. Pengalaman di sekolah yang masih berkesan hingga saat ini, mungkin apa hukuman atau apa? Jadi waktu SD itu pengalaman yang luar biasa ya. Jadi dalam arti begini, dulu saya SD itu rumahnya di ladang. Jadi kalau tiap pagi itu jalan kaki ke sekolah. Oke. Dijemput sama teman-teman. Jadi teman-teman rame-rame itu ada 4 orang tuh jemput rame-rame sekolah, kadang diantar juga sih, tapi kebanyakan aku jalan kaki. Terus yang aku ingat dulu kan bapak kan masih dokter. Jadi bapak dokter itu dulu dapat hadiah dari pasiennya, nggak tahu dari tahu lah gitulah ya. Itu berupa anjing. Oke. Namanya Heli. Jadi anjing itu kecil betul sampai aku kelas 6 SD. Nah, jadi pada waktu aku SD itu pengalaman yang luar biasa itu adalah aku nggak tahu ya, zaman sekarang nih anak SD sama nggak kayak kami. Dulu ada baris berbaris, ikut karnaval, terus ikut fashion show, terus aku ikut juga apa tuh namanya, kayak yang sekolah di masjid itu apa sih, TK Al-Quran, TK Al-Quran, terus ya bermain-main dengan teman-teman SD lah, biasa kan, main-main karet. Tomboy nggak sih, seorang Ari masih kecil? Tomboy iyalah, main kasti. Aku hebat main kasti Pak. Main kasti, gebokan ya? Main karet, terus abis gitu semua lah mainan anak-anak tuh pokoknya yang main cabang ya, main cabang. Jadi memang hari-hari selama waktu masih SD tuh kayaknya bahagia banget deh. Nggak ada HP kan dulu kan, jadi kita mainnya itu sih. Fokus ya mainnya ya? Ya, mainnya itu. Nah kalau masa masa SMP dan SMA yang kenangan manis, kalau ketemu geng itu mungkin itu yang diceritain tuh apa? Kalau SMP aku nggak punya geng karena pada waktu itu aku sekolah di YPPI di Surabaya. Nah sekolah YPPI Surabaya itu mayoritas orang Chinese, Jawanya minoritas banget. Jadi tapi setiap hari Kamis ada untuk agama Islamnya ada waktu itu. Nah jadi lebih banyak dengan teman-teman yang Jawa ya dibandingkan dengan orang Chinese yang di sekolah. Bukannya apa? Karena memang dari seluruh Indonesia rasanya mungkin aku nggak tahu ya, orang Chinese yang di Tarakan itu jauh lebih ramah atau yang di Makassar atau di Jakarta dibandingkan di Surabaya. Surabaya tuh mereka lebih eksklusif, lebih gitu ya. sih. Makanya saya lebih waktu itu
zaman SMP tuh nggak ada cerita Nggak yang ada seru, kenangan ya. nggak ada kenangan, biasa aja sih. Kalau gitu. SMA-nya? SMA saya SMA 17 Surabaya waktu itu. Nah itu kan orang Jawa semua di situ, jadi banyak kenangannya, punya geng kalau itu. Oke. Ada namanya gengnya, biasanya kan ada tuh nama-nama geng. Nggak ada gengnya, nggak ada namanya, tapi itu seperti kayak AADC lah pokoknya. Ada 6 orang gitu ceritanya. Kegiatannya apa tuh kalau geng-geng tuh? Makan bakso? Makan bakso, bolos bareng, ke bolos mall. bareng? Iyalah, ke mall bareng gitu sih waktu masih zaman Oke, SMA mallnya ya. mall TP gitu ya? TP Tunjungan Delta, kuasa. Delta. Iya, Gitu. iya. Kalau ketahuan guru, apa hukumannya? Aku paling nakal dulu, serius. Oke. Waktu aku SMP aku pernah mukul anak Cina. Waduh. Tomboy juga ya? sampai dipanggil sama BP ya dulu ya. Iya. Jadi pada waktu aku masih kecil itu SMP ya, ini SMP. Berbicara SMP tuh aku tuh setiap pengambilan rapot itu karena gini, dulu bapak mama kan di Tarakan ya. Jadi aku tinggal sama kakak-kakak. Kakak kan ada yang kuliah sudah, ada yang intinya sudah lebih besar lah, sama tante sama om. Jadi mereka kalau setiap mau ngambil rapot tuh enggak ada yang mau ngambilin rapotku. Soalnya setiap ngambil rapot bukan masalah nilainya yang dipermasalahan, tapi nakalnya itu Nakalnya. loh. Nakalnya tuh ya bukan nakal gimana ya. Kadang ya itu yang mukul yang anak Chinese itu yang tak pukul. Terus abis itu kayak manjat jendela. Jadi di sekolah tuh manjat jendela, aku gurunya nerangkan, aku manjat jendela. Bisa dibayangkan ya bagaimana nakalnya Nakal seorang Ari masih SMP ya. Namanya aja Ari. Ari itu kan harusnya untuk anak laki-laki. Ini kan aku anak perempuan. Kalau sekarang nih mungkin dimasukin ke barak ini ya. Iya Barak mungkin. Oke, waktu sekolah ada nggak guru idola? Ada, Bu Sarida. Oke. Bu Sarida Kenapa? 01 tuh utama 2 ya sekarang mungkin ya. Kenapa? Baik, cantik. Nakal apa? Jahat. Jadi aku Kok idola jadi jahat? Iya, karena dia jahat makanya aku pintar gitu loh. Oke, ya. Jadi pada waktu itu karena kalau hafal-hafalan, perkalian apa semuanya harus bisa, kalau enggak dipukul sama dia pakai apa? Mister. Penggaris tuh. Ada yang SD 001 Yang nggak ya? panjang. Iya SD. Pasti kalau SD 001 pasti paham gitu. Saya tetangga sih Mbak, 003. Oh, aku 001. Iya, belakang saya tuh kan. Oh, iya. SD 01 0025 waktu itu. Oke. Sebelahnya 0025 ya. 002. Nggak, Saya 25 ya. Oke. 25 kalau salah. Baik. Itu karena jahatnya itu jadi idola ya. Ya aku jadi pintar. Oke, jadi pintar. Jadi pada waktu itu aku jadi pintar. Karena nurut perkalian. ya. Oke. Karena waktu itu kan aku les juga. Kalau enggak les tuh dimarahin mama aku waktu itu. Luar biasa. Nah, ini kita ke pola pendidikan orang tua ya, Bapak dan Ibu. Bagaimana Bapak dan Ibu mendidik Mbak Ari ya dalam hal tanggung jawab dan disiplin? Ya. Jadi kalau Bapak waktu itu dari zaman saya masih SD sudah diajarin cara belajar. Cara yang paling tepat untuk belajar itu jam 4 pagi. Karena otak masih fresh, sudah tidur gitu. Jadi pada waktu itu saya kalau ngantuk-ngantuk itu dikasih ember, kakinya dikasih es batu. Supaya enggak ngantuk. Ya udah belajar sampai pagi, sampai jam 6 mau pergi sekolah. Itu Tiap hari mulai kapan itu? Dari kelas SD kelas 4. Akhirnya terbiasa sampai kuliah aku belajarnya pagi. Gitu. Tapi nggak direndam kakinya pakai es itu kan? Enggak. Kalau yang waktu SD direndam karena ngantuk aku. Menghilangkan ngantuk ya. Menghilangkan ngantuk. Oke. Terus waktu zaman SD juga diajarin, dulu kita ada buku namanya RUPTL ya. Itu diajarin ibu kota negara. Terus diajari mata uang ya, mata uang negara. Terus diajari ibu kota. Jadi dulu Bapak kalau misalnya pulang kerja apa gitu, ya udah, ayo ibu kota, misalnya ibu kota Malaysia apa? KL gitu. Iya. Terus habis itu mata uangnya apa? Gitu, ringgit gitu kan. Kalau misalnya Jepang apa? Tokyo gitu. Gitu. Jadi SD aku udah tahu. Kalau banyak benernya jawabannya mungkin ada reward kah dari Bapak? Nggak ada. Gitu? Nggak ada ya. Oke, cuman beliau senang gitu ya. Ya, sudah diajarin sih sama beliau. Nah, ini nasihat dari Bapak yang mungkin masih diingat sampai sekarang atau bahkan jadi prinsip hidupnya Mbak Ari? Waktu masih kecil atau waktu besar? Atau sekarang? Waktu remaja lah ya. Nasihat-nasihat beliau. Bapak itu biasanya gini, aku biasanya sering curhat tuh.
mengenai semua apapun. Oh, lebih dekat ke bapak ya? Iya, ke mama tuh ya, tapi kadang kena marah. Biasa Jadi mama ya. iya, kalau bapak tuh lebih enak diajak ngomong. Kalau mama tuh kadang baru kita ngomong banyak sedikit sudah dimarahinnya. Kan aduh, jadi takut aku gitu. Jadi memang lebih banyak dulu curhatnya sama bapak dari zaman masih kuliah. Tapi kadang aku cerita juga sama mama. Kalau pas dia lagi tenang-tenang nonton TV atau apa gitu. Tapi kalau banyak ceritanya yang betul-betul prinsip tuh Ke bapak ya. Bapak. Oke, terus apa tuh nasihat yang pernah Ari ingat, apa tuh yang sampai Bapak. berkesan sampai sekarang? Be strong, always be strong. Terus abis itu pokoknya pengalaman hidup itu hidup itu akan terus sekolah terus. Jadi akan ada pengalaman sampai nanti menutup usia. Jadi sekolah tuh bukan hanya di Sekolah ini aja. bentuk sekolah, Tapi sekolah itu kehidupan nanti ini kehidupan juga itu sekolah merupakan terus sekolah. sampai menutup Oke. usia. Itu yang beliau katakan. And always be strong. Be strong. Jadi dulu pada waktu kayak misalnya waktu capek ya, reses atau capek. Aduh, kayaknya jenuh lah banget pokoknya. Aduh, pakai apa nih Pak ya? Atau misalnya sebulan atau kurang berapa lama pemilihan. Aduh, kayak apa Pak ya? Aduh, kayak apa gimana ya? Be strong. Always be strong kata. Aduh, gitu sih biasanya Bapak. Beliau selalu menguatkan seperti kata-kata Ya, seperti pokoknya itu be ya. strong lah. Pokoknya harus kuat. Oke. Tuh. Kenangan manis sama bapak waktu apa atau kemana gitu? Kenangan manis sama bapak tuh waktu itu aku masih SD, umur 8 tahun sudah dibawa ke Taman Mini. Oh, ke Jakarta ya? Oke. Iya. Jadi ada fotonya tuh berdua sama bapak tuh ke Dufan, berdua tuh kan sama Seneng banget. Nah, berdua waktu masih SD tuh kan. Atau mama aku kemana di Surabaya kali. Jadi aku dibawa berangkat tuh berdua sama dia tuh ya ke Taman Mas sampai sekarang masih ada fotonya. Dan terakhir waktu masih anggota DPR RI itu sempat sama bapak, mama tuh kan jarang makan, susah. Kalau diajak mama tuh makan tuh nggak mau gitu loh. Jadi kalau bapakku tuh lebih enak gitu. Jadi ayo Pak, dia kan suka makan steak tuh kan, makan steak. Jadi aku bawa lah di Jakarta, aku nggak tahu di mana, makan berdua aja. Sayang aku waktu itu nggak buat video. Itu steaknya tuh precious banget lah, high precious lah pokoknya intinya. Berdua tuh kami berdua makan tuh, dia kan senang makan jadi aku ajak waktu itu. Karena pada waktu zaman kami masih kuliah bapak memang sering kalau ke Surabaya sering ajak kami makan steak di tempat yang agak mahal-mahal gitu. Jadi waktu aku anggota DPR aku ajak lah cari tempat steak mana yang bagus yang high prices lah ya, yang bagus lah recommended. Akhirnya aku berdua aja waktu itu sama dia. Itu sih. Kalau sama bapak tuh apa aja sih yang diceritain? Macam-macam. Kalau sama bapak tuh sama yang termasuk yang rahasia juga. Iya, ya? sampai pacar-pacar. Pokoknya. Dan beliau nggak pernah marah. Hah? Beliau nggak pernah marah. Dia kalau nasihat itu beda ya. Aku bingung juga caranya tuh orangnya tenang banget. Didengarkan dulu, abis didengarkan baru dicernanya, baru menata bahasanya seperti apa gitu ya, seperti itu sih. Itulah jadi sebabnya seorang Ari itu jadi lebih terbuka ya sama bapak ya. Iya, saya lebih terbuka dengan bapak. Tidak meledak-ledak seperti ibu. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Enggak. Iya, karena ibu-ibu tuh mungkin cerewet kali ya. Dan lagian mungkin juga perempuan itu mungkin cinta pertamanya ya bapaknya kan gitu. Iya. Dan bawaannya tuh kan memang bapak kan tenang gitu. Tapi aku pernah loh dimarahin sampai mau dipindahkan sekolah. Gara-gara terlalu nakal. Jadi waktu SMA tuh kena bilang bapak tuh enggak baik ngomong, tapi sekali ngomong kita takut. Bilang bapak begini. Kau ya, kalau kau sekali lagi kayak gini kupindahkan kau sekolah. Matilah aku. Dan itu direalisasikan kalau dilanggar ya. Sangat direalisasikan. Oke, kita ngomong kuliah ya. Kan kuliahnya di Surabaya, Universitas Hang Tuah ya. Iya. Milih fakultas kedokteran. Yes. Nah, ini yang milih ini apa memang pilihan pribadi atau saran orang tua? Nah, bapak dan ibu itu tidak pernah menyarankan anaknya jadi apa, semuanya pokoknya kemauan. Dan saya bersyukur orang tua saya itu tidak terlalu keras, tapi kita dikasih bebas untuk berekspresi, tapi dikasih tanggung jawab. Oke. Jadi kita tidak sembunyi-sembunyi, apa-apa kita pasti ngomong, entah ke bapak atau ke mama tuh pasti ngomong, wah mau jalan ke sini gitu, atau mau apalah pokoknya pasti ngomong gitu, pasti terbuka lah ya. Nah jadi
Pada waktu itu sebenarnya saya tuh pinginnya desainer, tapi kan nggak mungkin karena aku nggak bisa gambar. skip. Abis gitu, akhirnya saya pinginnya itu waktu itu psikolog. Oh, psikolog, oke. Psikolog tes lah di Ubaya, nggak keterima. Terus aku kemana lagi nih? Masa aku nggak kuliah kan nggak mungkin toh, gitu kan? Terus abis itu ekonomi aku nggak suka, sosial aku nggak suka. Yaudahlah kedokteran aja lah, tes aja lah Pak, iseng aja aku bilang gitu kan. Pilihan pertama tuh FKG. Sorry. Pilihan pertama FKU, pilihan kedua FKG. Tes lah. Tes abis gitu sempat di UNER, sempat di Hang Tua. Hang Tua 1 kali tuh aku nggak keterima. Terus yang kedua kali tes kalau nggak salah aku keterima waktu itu. Iya. Gelombang kedua aku keterima pada waktu itu. Dan itu pun nggak rencana. Oke. Apa sih asiknya kuliah di kedokteran? Asiknya kuliah di kedokteran. Bedah mayat misalnya ya agak serem gitu. Hah? Sempat nggak bedah mayat? Iyalah, anatomi kan. Iya. Kalau anatomi itu Ngeri kan. nggak tuh? Hah? Ngeri nggak sih? Iyalah, kalau anatomi itu kan enggak juga. Pertama aja sih kan kuliah di kedokteran tuh yang pasti mentalnya. Terus abis gitu waktunya tuh 24 jam tuh kok kurang ya rasanya. Karena kan kita belajar terus tuh Pak. Jadi kalau di semester 3 anatomi tuh ya mayat, benar-benar mayat. Kami tidak ada urusan ngeri sudah, yang penting gimana caranya lulus. Nggak ngeliat mukanya gini. Nggak ada lah sudah. Kan tinggal badannya aja, badannya, gitu. tangannya, kakinya tuh kan Itu sudah emang pisah-pisah. dibedah-bedah gitu? Ini kan sudah terpisah. Oh. Nah, kadang kami bawa pulang tulangnya malahan buat belajar. Karena kan tiap ini kan sudah beda. Ini sama ini sudah beda, otak sudah beda, apa sudah beda. Semengerikan itu ya. Kok bagi saya sih? Bagi saya yang penting lulus. Gimana cara? Karena kami belajar tuh dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Di ruang lab anatomi namanya. Itu. Lebih keras dari fakultas-fakultas lain kayaknya nih ya. Jauh lah, kedokteran tuh mental. Iya. Bukan hanya pintar, tapi mental yang bermain tuh. Iya. Iya. Itu sih. Oke. Baik, setelah lulus kuliah, profesi pertama nih apa nih? Dokter. Oh, dokter. Di Jam Sostek. Jam Sostek. Oke. Setelah jadi dokter, gaji pertamanya dipakai apa? Gaji pertama 300.000 dikasihkan mama aku beli tahu tek. 300.000 tahun berapa itu? 2011. Jadi gaji aku ingat loh. Sampai kapan tuh aku tahu gajiku tuh tahu aku. Jadi gaji pertama itu karena pertama kali aku kerja dalam hidupku, aku kasih lah di amplop ya. Iya. 300.000 pertama nih gaji pertama di Jam Sostek, dan aku kasih lah mama aku beli tahu tek gaji pertama aku. Gaji pertama belikan tahu tek ya. Bapak nggak dikasih? Enggak, karena waktu itu mama di Surabaya, bapak pas di Tarakan. Oke. Baik. Next nih, sosok inspirasinya Mbak Ari siapa? Sosok inspirasi siapa ya aku ya? Aku pertama Soeharto. Oh, Pak Harto. Bapak dulu, Bapak. Iya, Bapak. Tapi nanti dulu, belum. Bapak tuh terakhir. Jadi gini. Ya sudah pasti soalnya. Bukan gitu. Nanti ceritain Paknya. Oke. Jadi sosok pertama tuh aku Soeharto. Pak Harto. Jadi aku tuh saking sukanya sama dia sampai aku punya buku tuh, beberapa buku tentang Pak Soeharto. Jadi dari dia masih kecil, orang tuanya cerai, terus dia kerja di bank, apa semuanya, dia pakai celana tuh nggak punya celana, pakai celana pamannya tuh sampai robek, dimarahi pamannya, apa tuh aku tahu Soeharto. Karena menurutku ya terlepas pro dan kontra, zamannya Soeharto pada waktu itu aku ingat betul kita nonton TV tuh diajarkan kayak ada cerdas cermat, kolom pencapir. Mana ada dulu zamannya Soeharto artis-artis pakai rok pendek tuh, dicekal kalau langsung sama Soeharto. Nah ada begitu-gitu. Terapi media juga tidak terlalu bebas kayak sekarang. Bukannya tidak boleh, tapi tidak bebas. Dan ada etika ya. Selama 32 tahun menjabat, saya sangat kagum sama, dari semua presiden sangat kagum sama Soeharto. Karena kemampuan dia untuk mengendalikan negara ini, mengendalikan media, dan digerali Smiling General. Dan ya aku ya sangat appreciate lah sama dia ya, maksudnya luar biasa. Dan anak-anaknya juga
Mana ada anak-anaknya di pemerintahan dulu. Iya. Mungkin adalah Mbak Tutut satu tok kan. Tapi kan tidak seperti sekarang ini kan jadi kayak dinasti. Mana zaman Soeharto kayak gitu kan gitu. Karena dinasti kalau sekarang kan gitu. Oke. Jadi itu pertama. Terus kedua Dian Sastrowardoyo. Oh, Dian Sastro. Oke, Oh, jauh jomplang ya. Oke. Tapi kan Jawa juga nih. Iya. Dian Sastrowardoyo karena memang bukan hanya kalau aku melihat artis atau kesukaan artis itu bukan hanya dari wajah penampilan tapi pola berpikirnya, pintarnya, terus abis gitu kayak Dian Sastro tuh salah satu penggerak pemakai kebaya di Indonesia dan aku mengikuti dia setiap kegiatan apa semuanya acara biasanya menggunakan kebaya. Tuh ini nggak sempat nih karena tadi buru-buru aku pakai. Iya, saya pengen lihat bagaimana Mbak Ari pakai kebaya sebetulnya. Yang ketiga Bapak. Oh, Bapak. Kenapa menempatkan Bapak di urutan ketiga? Kenapa menempatkan Bapak? Nah ini kenapa menempatkan Bapak di urutan ketiga? Begini, pada zaman Bapak menjadi wali kota, saya banyak di Surabaya. Saya nggak tahu perkembangan Tarakan. Nah, setelah caleg pertama DPR RI, begitu ketemu dengan masyarakat, kok anaknya Pak Yusuf Ki? Iya, bagus bapakmu itu. Aku mikir bagus apanya ya? Kalau wali kota kan begitu aja palingan. Nah, aku membacalah bukunya Bapak. Dan pada waktu jadi anggota DPR RI, keliling Indonesia hampir 70% ya, selama 4 tahun keliling Indonesia. Saya bangga dengan Tarakan. Rapi banget, cantik banget. Dan untung waktu itu pernah sempat saya sampaikan ke Bapak, Pak, aku betul-betul kagum Pak, Bapak jadi wali kota ini betul-betul kagum. Tarakan tuh cantik ya. Betul Pak, ke Bengkulu. Ke Bengkulu aku ngeliat tuh, kan dari Jakarta ke Bengkulu tuh kan cuma 1 jam. Kok kayak gini? Makanya temanku yang anggota DPR, kok ke Tarakan, kau lihat Tarakan tuh kayak mana, aku bilang. Abis itu aku ke Padang oke lah kota besar, gak usah lah. Ke Aceh, aku lihat Aceh juga. Kok biasa gini? aja. Jadi Tarakan ya, sampai dengan perkembangan Tarakan sekarang ini luar biasa dan betul-betul cantik loh Tarakan. Kayak Singapura lama-lama ya itu ya. Ini memang cita-cita beliau ya, Little Singapura kan? Diteruskan sama Dokter Pak Hairul juga nanti. Kalau anda nih misalnya nyalon wali kota, apakah visinya sama kayak Bapak gitu? Kalau untuk sekarang ini Dokter Ari melihat Tarakan ini kan bagus banget ya. Ya mungkin ini pertanyaannya Bapak tadi aku jawab. Iya. Masih banyak sih PR, bukan Tarakan. Kaltara tapi pastinya. Kaltara pastinya. Oke, baik. Dan pemirsa, kita masih ngobrol-ngobrol mengulik tentang sosok Ari Yusnita yang masih banyak sebetulnya akan kita bahas, namun akan kembali setelah beberapa pesan-pesan berikut ini. .1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elo-elo buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh.
Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Pendengar, kembali dalam program Kisah Pekan ini masih berbincang-bincang dengan Mbak Ari Yusnita. Ya, Mbak Ari, ini apa ya yang menjadi alasan memilih profesi dokter lalu terjun ke dunia politik? Kan dokter pendidikannya lama ya. Tadi dikatakan berat dan lain sebagainya. Tapi kenapa banting setir ke dunia politik? Tentu ada alasan-alasannya. Ya sebenarnya bukan banting setir sih Pak. Semuanya tuh dalam hidup saya secara kebetulan sih. Iya. Bahkan di beberapa podcast dan beberapa teman-teman tuh sebenarnya saya sudah menjelaskan saya masuk di dunia politik itu pertama karena memang jalur langit. Okay. Dalam arti pada waktu itu hanya memenuhi kuota 30% perempuan dan itu satu hari aja Bapak ditelepon sama Ibu Siti Nurbaya pada waktu itu untuk cari perempuan perwakilan Kaltim Kaltara dari Partai Nasdem pada waktu itu. Nah Bapak nelpon lah ke Borneo nyari apa semuanya. Nah ada yang mau karena nggak siap untuk DPR RI. Nah datanglah Bapak telepon aku malam-malam di klinik, dia bilang mau jadi caleg DPR RI. Aku bilang, hah aku kah Pak?
Seinstan itu ya. Ya, terus aku bilang bapak, ya kamu lah gitu. Loh, terus Pak kayak apa Pak? Sudah, kau itu ndak usah kampanye. Diam aja kau, nanti ku kumpulkan KTP kau 20.000 katanya gitu kan. Oh iya Kak Pak, iyalah. Ya sudah kalau gitu kau besok berangkat ke Nasdem. Aku lah ndak tahu Pak Nasdem itu apa. Jadi teman-teman aku ndak tahu Nasdem itu apa. Carilah di Google. Nasional Demokrat sampai Jakarta baru nyari Nasdem, ke kantor Nasdem lah aku bingung. Ini kantor Nasdem adalah Pak Surya Paloh juga, orang semua kok orang semua cium tangannya Pak Surya Paloh itu ya, aku nggak tahu kan, cuma aku itu Surya Paloh tuh, ini yang punya nih, kok orang cium tangannya dia ya, aku bilang gitu, aku diam aja di kursi. Ya inti, dan sampai di ruangan tuh pun tanya, Bu, Dek, dia bilang gini, adik ini titipan ya? Titipan, iya saya titipan, aku bilang gitu. Ya memang saya titipan. Jujur ya. Iya memang titipan gitu. Jadi aku ngerti. Jadi ndak ada sama sekali terbesit Bapak Wali Kota, aku anggota DPR atau berkecimpung di dunia politik itu lillahi ta'ala, ndak ada sama sekali aku terbesit. Memang itu jalur langit, Allah yang punya jalan. Maksudnya memang itu mungkin garis tangan ya, maksudnya pada waktu itu memang ya udah dokter karena sulitnya kayak pegiat wanita di Kaltara atau Tarakan ini ya mencari sosok-sosok seperti itu dan mau. Iya, dan aku ini kan dulu kan memang betul-betul polos Pak. Aku ya ayo aja. Ya aku bilang gitu. Ya udah aku bilang gitu. Ya udah tak apa-apa, tak bantu Nasdem. Aku bilang gitu. Nanti bilang Bapak, tenang aja, kau duduk aja. Nanti aku kumpulkan KTP, duduk. Iya duduk aja kau. Nggak ada kampanye Pak, nggak ada, aman aja kau. Astaga, sekalinya, Masya Allah. Begitu sudah penetapan caleg DPR RI itu masih orientasi caleg DPR RI, abis gitu kita jalan kemana, tapi aku senang jalan-jalan ya, senang, kondisinya dinamis ya. Iya, ya ampun, ketemu masyarakat dari pagi sampai malam tuh naik turun gang nggak terasa karena aku dikasih makan. Jadi aku pada waktu itu aku punya staf teman-teman tuh jadwalku disusun, Dokter Ari di sini, sore di sini, nanti akikahan. Lah makan aja aku Pak, enak pokoknya makan terus aku pokoknya. Oke, Mbak Ari, kan sudah menjalani profesi sebagai dokter, profesi sebagai politikus. Enak mana? Enak dua-dua sama, aku nggak bisa membandingkan antara dokter atau politikus. Karena dokter juga pekerjaan yang mulia yang bisa menyembuhkan orang dan tidak semua orang bisa menjadi dokter. Walaupun misalnya mampu, kadang teman-teman saya mampu tuh akhirnya putus di tengah jalan. Nah, kalau dokter kita lebih mulia lah untuk membantu sesama. Politikus juga sama. Kenapa? Dengan kebijakan kita, dengan program yang kita bawa pada waktu kita menjadi anggota DPR itu juga menjadi amal ibadah buat kita tentunya. Jadi kalau disuruh antara pilih dokter atau politikus, saya enggak punya pilihan. Gitu. Oke, baik. Karena sama. Nah, next nih, kan nih Mbak Ari pernah mencalonkan diri ya sebagai kepala daerah Bulungan ya? Wakil Bupati. Oh, wakil Bupati. Yes. Itu juga menjadi tim pemenangan Dr. Khairul dan Ibnu Saud ya? Yes. Yang kemarin. Dan sampai di mana nih perjuangannya ingin diraih dalam dunia politik? Jadi banyak ya sudah pengalaman hidup saya dalam politik dari nol, dari orang nggak tahu saya, dari saya masih lugu banget tuh, itu banyak banget pengalamannya. Kalau mau ditanya nanti bagaimana ke depan, ya kita kembalikan ke jalur langit lagi dalam arti sutradara terbaik adalah Allah. Dengan proses kemarin yang cukup panjang dari 2013 sampai sekarang ya 2025 ataupun nanti di 2029, yang pasti niat saya cuma satu, tulus bagaimana bisa bermanfaat untuk masyarakat Kaltara, bagaimana Kaltara ini maju. Kita butuh pemikiran-pemikiran yang fresh, butuh pemikiran-pemikiran out yang of the box gitu. Yes, dan juga bagaimana perempuan di Kaltara ini bisa lebih banyak lagi anggota daerah, entah kepala daerah. Kita kepala daerah cuma satu loh, baru Bu Laura. Iya. Ya kan? Nah, bagaimana kita menciptakan perempuan-perempuan ini bisa menjadi kepala daerah? Saya sebenarnya sedih. Pada saat saya maju di Kabupaten Bulungan itu hampir berapa puluh tahun tidak pernah ada maju entah wakil atau kepala daerah yang perempuan. Jadi saya itu pertama kali di Bulungan yang mencetus untuk maju di pilkada. Ya kan? Nah, ternyata di 2000 kemarin
setelah saya kemarin kalah dengan posisi kedua ya Pak pada waktu itu, saya berharap tuh ada lagi perempuan yang maju, ternyata tidak ada gitu kan, ternyata tidak ada, itu sih. Jadi memang masih perjalanan panjang ya untuk wanita bisa berkiprah di Kaltara ini ya, Mbak Ari ya. Proses cukup panjang ya. Tapi mungkin mindset perempuan sendiri mungkin juga seperti itu. Dia suka masuk dunia politik, katanya dunia politik dunia orang laki-laki, dunia keras gitu kan. Iya, karena tapi emang seperti itu kan gambaran politik itu kan. Proses perjuangannya, trik dan intrik, proses gitu perjuangannya, pengkhianatan dan yang lainnya kan gitu. Ya tinggal bagaimana kita menilai orang, bagaimana kita itu semakin kita banyak bertemu orang, kita pasti tahu lah karakternya orang. Makin lama. Dan juga apa ya, insting yang digunakan. Jadi bisa ngebaca orang gitu ya. Ya, dari penampilan, cara bicaranya, dari gerak tubuh, bahasa tubuhnya. Itu sih. Oke, baik. Kita ke ini nih, profesi yang pernah dijalani oleh Mbak Ari tentang pengawas RSUD Yusuf SK. Itu apa sih yang diawasi dan gebrakan apa yang sebaiknya ada di rumah sakit ini? Jadi gini. Pada waktu 2021 saya diberikan amanah oleh Pak Gubernur sebagai salah satu Dewan Pengawas Rumah Sakit Dr. Yusuf SK pada waktu itu. Kita sebenarnya ada berempat dan saya satu-satunya perempuan pada waktu itu. Nah, di rumah sakit ini tugas pengawas itu apa sih? Tugas pengawas yang mengawasi bagaimana di rumah sakit itu kita sebagai sebagai pelayan masyarakat, maksud dalam arti perawat entah dokter melayani pasien-pasien yang sakit. Orang sakit itu harus dilayani dengan baik, dengan ramah. Nah, tugasnya pengawas itu adalah mengawasi pasien-pasien. Saya biasanya tanya nih, Bapak, Ibu gimana pelayan di rumah sakit? Gimana perawatnya? Ada yang ketus nggak? Gimana? Oh sudah bagus Bu. Alhamdulillah. Kadang sampai ke di rumah sakit itu kita sampai lihat ruangannya ada bocor atau enggak, gagang pintunya rusak atau enggak, kamar mandinya terutama di rumah sakit itu kita lihat. Aku keliling Pak sampai masuk ke dalam, bersih atau enggak, ada payung atau enggak di ruangan satpam, karena beberapa kali banyak pejabat ataupun masyarakat mungkin misalnya kehujanan itu enggak ada payungnya gitu loh. Jadi aku kadang ngomel sama satpam, mana payungnya? Aku enggak ada payungnya nih. Terus bagaimana mereka dilayani, namanya orang sakit kan butuh pelayanan yang bagus gitu kan, jangan jahat-jahat lah. Walaupun kita memang kadang capek, tapi kan itu resiko pekerjaan, ya kan? Ya intinya seperti itu sih sebagai pengawas. Kalau masalah fasilitas, kan kita kan rujukan nih RSUD nih, rujukan Kaltara kan, bahkan dari dari Berau juga ada yang ke rumah sakit. Aku rasa rumah sakit Dr. Yusuf SK sekarang sudah kita punya ada cath lab ya. Cath lab itu untuk orang operasi jantung. Dulu kan orang harus ke Jakarta, ya kan? Sekarang kemo untuk kanker. Nah sekarang lagi diurus untuk BPJS-nya. Jadi rumah sakit Dr. Yusuf SK saya berharap sih bisa berkembang. Saya dari 2021 sampai 2023 saya harus off karena saya keluar untuk mengikuti pileg pada waktu itu. Jadi sekarang saya nggak tahu perkembangannya seperti apa. Tapi kami sebagai Dewan Pengawas pada waktu itu anggaran juga kita harus mengawasi karena anggaran terbesar tuh di Rumah Sakit Dr. Yusuf SK. Gitu. Jadi harus diawasi ketat ya. Iya, anggaran baik semua pelayanan terhadap pasien harus ditawar. Kalau yang kan Bari kan sudah mengunjungi pasien-pasien, mungkin keluhan yang paling banyak mereka keluhkan itu apa? Macam-macam. Tapi gini, sekarang ini kan gadget anak-anak muda itu banyak loh yang sekarang sakit diabetes. Umur 30 sudah masih diabetes. Muda sudah kena diabetes ya. Yes. Iya, karena mungkin pola makannya juga gitu, pola makan, pola hidup, nggak olahraga atau apa. Jadi makanya ada bahkan yang gagal ginjal. Iya. Terus paling banyak di Tarakan tuh setahu aku banyak diabetes banyak. Kita perlu kampanye nih Mbak ya. Boleh. Mencegah agar tidak seperti itu gitu loh. Apa penyebabnya? Oke. Nah ngomong-ngomong ternyata Mbak Ari ini juga seorang novelis ya? Ya, seorang novelis. Kan sudah menulis nih. Sudah. Mau
yang kedua atau yang ketiga nih? Kedua. Oke. Kedua sudah selesai, mau yang ketiga. Yang pertama I Always Remember You. Ini katanya true story ya? Iya, ini true story. True Based on story. true story. Terus Iya. yang kedua juga true story. True story. Mungkin judulnya We Love You Dr. Julita. Yang ketiga tuh mungkin tentang Kalau true story itu enak ya, mengalir gitu ya, tidak Iya. perlu berimajinasi gitu ya. Nggak berbote. Jadi memang betul-betul apa yang ada itu ya kita tulis. Iya. Tuh. Oke. Minat baca ini kan sebelum nulis biasanya kan orang tuh kan minat baca gitu ya. Masih kurang di sini. Masih kurang ya. Nah, kan Mbak juga kayaknya pembina taman baca masyarakat ya. Iya, betul. Nah, itu gimana sih menumbuhkan minat baca di masyarakat? Nah, kalau dari taman baca Taman Baca Masyarakat Indonesia itu ya. Nah, kemarin kita sempat ke daerah Amal atau Bidang Latung ya. Kita bawain buku, terus sama anak-anak kita bacakan buku. Jadi mulai harusnya kalau untuk baca buku tuh dari mereka masih kecil. Iya. Jadi minat baca aku juga dulu disuruh baca buku tuh dari waktu bapak tuh ya, kita diajari untuk membaca buku, entah buku daerah, entah buku apa ya, semua buku lah. RPUL. Saya RPUL tuh makanya tahu gitu kan, banyak tahu. Iya. Ya, harusnya itu juga jadi program pemerintah sih. Jadi anak-anak bisa membaca. Mungkin ada perpustakaan baca ya sekarang ya ditarakan kan. Dulu Salah ada digunakan. perpustakaan keliling, tapi mobilnya sekarang tinggal mobilnya doang, bukunya udah nggak ada. Dulu itu kalau perpustakaan keliling itu aku ingat tuh dari mama waktu itu, dari PKK waktu itu kalau nggak salah dapat dari Bu SBY. Oke. Program PKK, betul ya Pak? Betul. Nah itu dapat perpustakaan keliling, dapat buku lah mereka. Iya. Baca buku di situ juga ya kalau nggak salah ya, aku ngerti. Ya seperti itu. Baik, next ini. Bari suka olahraga nggak? Iya lah Pak. Olahraga apa? Gym lah, Nge-gym nomor ya. 1. Jadi trainer juga ya katanya? Aku, iya. Nanti teman-teman trainer nanti kan, aduh, ini trainer kamu ya aku ya. Nah apa Pak KW kan nanti prosesnya waktu kan jadi profesional ya. Jangan nanti teman-teman lain tersaingi. Oke, karena Anda seorang dokter, saya ingin tanya makanan sehat itu yang seperti apa sih? Sebenarnya waktu itu juga sudah pernah waktu puasa diundang sama teman-teman di RRI di sini ya, suka bolak-balik menjelaskan. Pola makan sehat itu yang pasti ada protein, karbohidrat dan lemak. Cuman berapa persen ininya kan. Nah, gini, yang dibutuhkan protein itu kenapa kita butuh protein? Protein itu untuk mengenyangkan. Bisa Bukan karbo ya? Hah? Bukan karbo yang mengandung serat ya? Yang mengandung serat. Kan mengenyangkan tuh. Iya. Okay. Karbo boleh, tapi kan kalau karbo ini kan gula. Okay. Kalau terlalu banyak nanti bisa menjadi penyakit. Jadi harus ada sayur. 4 sehat 5 sempurna lah, Bah. Tapi nggak semudah mengatakan itu, Pak. Makanan-makanan sekarang ini kan banyak nggak sehat. Kita susah untuk menghindarinya. Niat, yang penting itu niat. Memang susah awal-awal. Jadi kalau kayak saya nih Pak, ada undangan-undangan, itu kan agak susah tuh. Undang-undangan belilah soto Banjar Pak. Pokoknya yang kurang minyaknya, Iya. pilihlah soto Banjar. Jadi gini. Ini promo soto Banjar nih. Yang kurang. Jadi kalau saya tuh prinsipnya sekarang makan udah jarang yang berminyak. Aku jarang makan di luar, masak sendiri. Oh, oke. Jadi lebih banyak makan. Walaupun profesi Anda ini ya selalu keluar dan undangan makan itu kan susah dihindari. Undangan itu pokoknya aku makan soto yang paling sedikit pokoknya. Soto ya. Ya, yang penting kan makan kan, sudah disediakan. Yang paling safe itu soto ya. Safety lah ya menurutku ya. Oke. Karena yang lainnya kan sambal goreng, apa semuanya kan minyaknya banyak tuh. Oke. Tuh. Baik. Prinsip dalam menjalani hidup ini apa nih, Mbak Ari? Prinsip menjalani hidup ini pertama kalau saya ya always praying, karena sutradara terbaik adalah dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, praying, punya cita-cita, punya tujuan jelas mau kemana. Kalau punya tujuan jelas, sesusah apapun, sesulit apapun yang akan kita raih itu harus semangat sampai akhir, sampai menemukan apa yang kita mau. Itu saya. Jadi pada waktu itu saya, contohnya aja lah, kuliah kedokteran itu susahnya ampun-ampun. Sempat waktu itu mau off waktu itu. Tapi aku pikir-pikir, sudah sekolahnya mahal, sudah lama. Pokoknya lama, susah atau tidak susah, pokoknya aku harus jadi dokter.
Dan alhamdulillah harus jadi dokter. Ya, prinsip life itu seperti itu. Jadi hidupnya harus berprinsip ya, dan itu harus tetap Prinsip, dipegang punya terus. tujuan, semangat, berdoa. Oke. Tuh. Terakhir nih Mbak Ari, Yes. apa keinginan terbesar saat ini? Keinginan terbesar saat ini apa ya aku ya? Pertama, kalau dari saya pingin Kaltara ini dari hari ke hari semakin maju ya, lapangan pekerjaan lebih dibuka, karena banyak sekali ketemu anak-anak mahasiswa itu setelah kuliah bingung mau kerja di mana mereka. Satu, kedua, DOB Kaltara maksimal Tanjung Selor harus menjadi ibu kota. Masa kecamatan harus lebih maju. Ketiga, harapan saya ini semuanya bersinergi. Dari gubernur dan seluruh kepala daerah yang ada di Kaltara. Untuk apa? Ya untuk membangun Kaltara toh. Itu harapan saya, itu keinginan saya. Kalau keinginan saya secara pribadi adalah novel saya harus jadi novel dari film. Kenapa? Karena itu banyak hikmah yang ada di dalam situ, bisa dipetik untuk orang banyak. Inspirasi ya, kisah perjuangan true love ya. True love, dan juga memang biar bisa dilihat orang. Baik Mbak Ari, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan ini berhasil, walaupun itu butuh perjuangan dan koordinasi semua pihak ya. Perjuangan. Tapi nggak ada yang mustahil. Ya, perjuangan itu kan sangat melelahkan. Perjuangan itu sangat melelahkan. Kadang kita terpresok, kadang kita terkeok-keok. Tapi kalau kita punya impian, apapun itu pasti bisa. Amin. Baik, terima kasih Dr. Ari Yusnita untuk bincang-bincangnya di podcast RI Tarakan. Semoga apa yang kita bincangkan ini bisa menginspirasi orang-orang di luar sana dan terutama kaum wanita di Kaltara ini agar bisa mungkin mengambil langkah yang sama ya. Banyak wanita-wanita Kaltara ini yang naik ke panggung gitu ya. Iya, naik ke panggung lagi. Sekarang sudah banyak sih, anggota Dewan Kota aja sudah banyak. Jadi berharap lebih banyak lagi. Baik pendengar dan pemirsa, demikian kisah pekan ini bersama Dr. Ari Yusnita, mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas. Saya Guri Permana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Dah.